Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di channel Energi Positif. Kali ini saya ingin membagikan pemahaman saya mengenai jati diri. Nanti kamu bisa saja setuju atau tidak setuju dengan pemahaman saya. It's okay, bebas-bebas aja karena kita semua bebas berpendapat, juga bebas untuk untuk mempunyai persepsi atau pandangan tertentu. Nah, simak terus videonya sampai habis ya. Saya akan memulai dari sebuah pertanyaan sederhana, pertanyaan paling mendasar dan mungkin sering dilakukan oleh beberapa orang yang suka berkontemplasi atau suka merenung, yaitu siapa sih kita ini sebenarnya? Siapa sih jati diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh eksis? Kalau memang kita sungguh-sungguh eksis, siapa atau bagaimana sih eksistensi kita? Ya, mungkin tidak semua orang yang bertanya-tanya mengenai hal ini, terutama untuk orang yang begitu sibuk dengan rutinitas dan aktivitasnya mungkin nggak akan pernah mempertanyakan ini. Tapi saya termasuk orang yang suka merenungi hal-hal tersebut ya. Menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar sebagai manusia gitu ya. Saya malah heran kalau ada orang yang nggak pernah mempertanyakan siapa jati dirinya dan untuk apa datang ke dunia ini ya. Kemudian kenapa harus datang ke dunia ini, kenapa harus menjalani begitu banyak masalah, problem, suka duka. Itu menjadi pertanyaan saya yang membawa saya pada satu pemahaman ini. Kalau ada yang bertanya mungkin ya, siapa sih kamu itu sebenarnya? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab, menyebutkan nama. Saya adalah Vina, saya adalah Andi, saya adalah Dewi, dan sebagainya. Jadi mereka mempresentasikan diri mereka sebagai sebuah nama, gitu ya, nama dan karakternya tentunya ya. Nah, apakah betul? Mari kita buktikan apakah betul kita ini adalah nama itu. Misalnya gini, nama saya Vina, saya adalah Vina. Apakah saya yang sesungguhnya adalah Vina? Bagaimana kalau saya ganti nama? Misalnya saya ganti nama jadi Jane, ganti nama jadi Loli, atau whatever, nama laki-laki jadi Johnny, jadi Adi, whatever. Apakah dengan begitu saya ikut berubah? Pertanyaan pertama ya. Kalau saya ini atau kita ini adalah nama, apakah kalau nama kita diubah, kemudian kitanya juga berubah? Nah, silakan jawab sendiri pertanyaan ini. Saya pikir semua orang akan jawab tidak dong. Nama adalah nama. Ya, buktinya kalau ada orang mengganti namanya ya, proses penggantian nama itu secara resmi itu kan di catatan sipil, melalui pengadilan negeri ya, penggantian identitas, kemudian dicatatkan di catatan sipil. Kemudian contohnya juga kalau misalnya seorang istri di Amerika atau di barat sana begitu menikah dengan seseorang, maka di belakang namanya ada embel-embel nama suaminya, misalnya Victoria Beckham, istrinya David Beckham. Tadinya namanya nggak ada embel-embel Beckhamnya. Ya, itu adalah memang budaya di sana. Apakah dengan begitu dirinya berubah? Ya, mau ganti nama apapun tentunya kitanya nggak berubah kan? Nah, kitanya itu yang perlu kita pikirkan, siapa kitanya itu. Ya, jadi apakah kita nama? Ternyata bukan. Kita bukan nama. Oke, kalau kita bukan nama, berarti kita adalah fisik kita ini, tubuh kita ini, badan kita ini. Mana yang namanya si Budi? Oh, itu misalnya. Mana yang namanya si Ani? Oh, itu Ani. Orang akan menunjuk fisiknya atau bodinya. Mari kita buktikan. Kalau kita adalah tubuh, berarti tubuh itu body atau fisik ya, dari atas ke bawah, bahkan termasuk organ-organ di dalam. Nah, pertanyaannya kiasannya sekarang misalnya kalau memang kita ini tubuh, sekarang saya bertanya, seorang waria yang melakukan operasi kelamin, tadinya laki-laki menjadi perempuan, apakah dirinya itu tetap sama atau ikut berubah? Apakah
kemudian dirinya, yang kita sebut dirinya tadi, dia berubah juga karena pergantian kelamin? Enggak kan? Gitu ya. Kemudian misalnya kalau kamu itu adalah tubuh, misalnya salah satu bagian anggota tubuh kamu itu terpotong atau diamputasi, misalnya cacat, kakinya dipotong, apakah kamunya berubah? Apakah kamunya menjadi berkurang? Kamunya tadi, apakah diri kamu itu menjadi berubah karena kurang sepotong tadi? Jadi ini adalah pembahasan yang agak dalam ya. Di Thailand itu sudah menjadi hal yang lumrah ya apabila seorang itu berganti kelamin gitu ya. Sejauh ini saya pikir mungkin yang paling banyak berganti kelamin dari laki-laki ke perempuan. Saya tidak tahu mengapa gitu ya. Tampaknya menarik sekali jadi perempuan itu. Saya sesungguhnya jadi bangga menjadi perempuan karena ternyata banyak sekali orang yang ingin jadi perempuan. Nah, kembali lagi, ketika seorang itu berganti kelamin, berganti nama juga biasanya ya. Apakah dirinya juga berubah? Apakah kita kemudian tidak mengenalinya lagi? Apakah dia bukan dia lagi gitu ya? Ternyata enggak. Jadi kita ini, eksistensi kita ini, satu, bukan nama, kedua, bukan juga tubuh. Kemudian kita bisa saja mungkin ada yang mengatakan bahwa saya ini adalah pikiran saya. Saya adalah pikiran saya. Kalau saya adalah pikiran atau kita adalah pikiran kita, berarti kita ini sering berubah-ubah. Sering berubah-ubah. Karena apa? Pikiran itu tidak ajak. Ya, pikiran itu tidak tetap. Ya, pikiran itu selalu berubah-ubah. Ya, kadang-kadang kamu memikirkan A, kadang-kadang kamu memikirkan B, kadang kamu senang, kadang kamu sedih, kadang kamu mau marah, kadang kamu tertawa. Ya, karena itu dipengaruhi oleh pikiran. Ya, apakah itu pikiran? Apakah kamu itu pikiran? Tentu saja bukan. Jadi kita ini bukan nama, kita bukan tubuh. Kita juga bukan pikiran. Jadi kita ini siapa? Nah, kalau sudah sejauh ini, saya pikir kita sudah sedikit lagi menemukan pemahamannya, menemukan titik temunya, yaitu tentang jati diri kita. Ya, setelah kita lepaskan semua itu, 3 hal itu, termasuk juga status sosial kita ini anak siapa, kita suami siapa, kita istri siapa, kita orang tua siapa, itu sebenarnya bukan kita yang sesungguhnya. Karena apa? Misalnya, saya adalah ibunya si Anu, misalnya kan ya. Berarti yang dulu itu sewaktu saya belum menikah bukan diri saya dong. Ya, ternyata itu bukan bagian diri saya. Saya adalah tubuh. Berarti dulu kalau kamu lihat foto kamu waktu masih kecil, kamu merasakan bahwa itu tetap kamu. Hanya saja tubuhnya yang berubah, yang berkembang. Ya, jadi itu bukan eksistensimu. Nah, kalau sejauh ini mungkin kita sudah mulai berpikir, mulai terjawab bahwa siapa sih diri kita yang sebenarnya. Nah, diri kita yang sebenarnya adalah jiwa. Eksistensi kita yang sebenarnya adalah jiwa, dan jiwa itu sifatnya abadi. Jiwa itulah yang di dalam agama dikenal dengan istilah roh, ada yang menyebutnya spirit, soul, atma gitu ya. Saya lebih suka menyebutnya dengan istilah jiwa. Jiwa inilah yang ada di dalam diri setiap orang. Jiwalah yang menempati fisik setiap orang. Jadi ketika jiwa seseorang turun ke dunia ini, maka dia harus memiliki satu tubuh, kedua pikiran. Bersama-sama tubuh, pikiran, dan jiwa, body, mind, and soul, itulah yang disebut sebagai hidup, itulah yang disebut sebagai manusia. Jadi yang namanya manusia itu harus punya 3 hal ini. Ya, 3 hal ini tidak bisa terlepas gitu ya. Misalnya seorang itu punya tubuh saja, tidak ada jiwanya, maka tubuh itu akan mati. Ya, sama seperti mayat ya atau jenazah. Tubuhnya ya, ada, tetapi tidak ada lagi kesadarannya, tidak ada lagi isinya dalam tanda kutip, tidak ada lagi jiwanya. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika manusia itu dikatakan mati ya, sebenarnya jiwanya tetap ada, hanya saja tidak lagi berada di dalam tubuh itu. Maka tubuh ini akan kembali diuraikan melalui proses alam, kembali menjadi tanah gitu ya, dengan proses-proses tertentu. Jadi tubuh adalah
tubuh ini hanyalah kendaraan dari jiwa ini tadi untuk turun ke dalam dunia ini untuk mengalami kehidupan ini. Nah, kemudian apakah mungkin kita ini hidup tanpa pikiran? Kalau kita hidup tanpa pikiran, maka mungkin kita tidak akan lama bertahan hidup. Karena apa? Pikiranlah yang membantu kita untuk menganalisa sesuatu, menilai sesuatu, kemudian untuk mengamati sesuatu, mempertimbangkan sesuatu. Tanpa adanya pikiran kita mungkin akan mudah sekali celaka. Tanpa adanya pikiran, manusia ini mungkin tanpa ragu-ragu masuk ke api atau masuk ke sungai karena tidak berpikir, gitu ya. Tidak ada pertimbangan, tidak ada penilaian, tidak ada akal. Jadi pikiran dibutuhkan untuk bertahan hidup. Di dalam pikiran inilah ada yang namanya ego, ada yang namanya karakter. Nah, ini adalah lapisan-lapisan mental. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada tubuh, gitu ya? Ada jiwa, ada pikiran, tidak ada tubuh, misal gitu ya. Kalau tidak ada tubuh, jiwa ini tidak punya tempat. Jiwa tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Jiwa tidak bisa tidak bisa mewujud, tidak bisa berkreasi, tidak bisa melakukan segala hal, tidak bisa berjalan. Jadi jiwa ini tidak kasat mata, saya pikir ya, dan dia membutuhkan suatu kendaraan atau sarana untuk mengalami experience kehidupan di dunia ini. Oleh karena itulah ada yang namanya body. Bersama-sama body, mind, and soul, itulah manusia. Di dalam diri kamu, di dalam diri saya, di dalam diri semua orang, ada lagi satu entitas yang disebut jiwa. Jiwa inilah yang menempati tubuh. Jiwa inilah yang mengalami, mengamati, atau experience segala sesuatu hal yang kamu jalani di sepanjang hidup kamu itu. Jadi, kenapa saya membagikan ini? Saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita ini karena saking sibuknya kita kadang lupa bahwa kita ini sebenarnya jiwa. Jiwa inilah yang di dalam agama disebutkan merupakan percikan atau yang ditiupkan oleh Tuhan itu sendiri di dalam diri kita. Jadi ada semacam percikan ilahi di dalam diri kita, which is kita sebut jiwa atau soul. Contohnya seperti yang kita ketahui biasanya bahwa anak-anak itu jiwanya masih polos, anak-anak itu jiwanya belum terkontaminasi. Sebenarnya ya, jiwa itu karakternya adalah bersih atau suci, gitu ya. Kenapa anak-anak dikatakan jiwanya polos? Karena anak-anak belum memahami dinamika kehidupan yang membuat dia harus bertahan hidup, ya. Itu adalah mekanisme ego, mekanisme pikiran, di mana seseorang itu bukan hal yang salah. Ego itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah, hanya perlu disadari dan diseimbangkan. Di mana dengan kerasnya hidup kita perlu survival, oleh karena itu kita perlu ego. Dan untuk menggunakan ego kita memerlukan pikiran. Jadi tidak bisa saling meniadakannya, jiwa, pikiran, dan juga tubuh ini bersatu. Hanya saja kita dengan segala kesibukan kita menjadi lupa bahwa sejatinya diri kita ini jiwa. Makanya sering saya katakan bahwa ada sesuatu yang luhur, ada sesuatu yang sangat bernilai, yang berharga di dalam diri setiap orang, yaitu jiwa tadi. Karena jiwa ini datang langsung dari Tuhan, merupakan percikan ilahi, divine sifatnya. Hanya saja kenapa banyak orang yang kelakuannya sangat seperti tidak ada kasih, tidak ada kemanusiaan, padahal jiwa itu sejatinya adalah suci. Itu karena menurut saya ya, itu karena seseorang itu terlepas atau tidak terhubung kembali dengan jiwanya, tidak terhubung kembali dengan keluhuran yang ada di dalam dirinya. Dia lupa sejatiannya. Kenapa bisa lupa? Saya pikir karena manusia terlalu mengikuti egonya, mengikuti kebutuhan manusiawinya, sehingga semakin lama semakin jauh semakin lupa. Padahal jiwa ini mempunyai bahasa tersendiri. Jiwa inilah yang berkoneksi dengan Tuhannya, berkoneksi dengan semesta. Kenapa saya membagikan video ini? Karena saya harap ini bisa mengingatkan kita kembali tentang bagaimana koneksi itu. Dengan memahami koneksi itu, jadi kita ini tidak melulu
tidak selalu hanya berkutat dengan keseharian kita tanpa arah, tanpa mengetahui tujuan kenapa kita hadir di dunia ini. Karena dari dulu saya terus memikirkan kenapa saya harus ada di dunia ini, kenapa saya tidak jadi kucing, kenapa saya tidak jadi pohon, kenapa saya tidak jadi bunga mawar atau pohon beringin, kenapa saya jadi manusia. Karena setelah saya jadi manusia, saya mengalami begitu banyak permasalahan. Kenapa? Dan saya terus bertanya itu. Dari saya masih cukup kecil, saya sering mempertanyakan itu. Ya, memang dari dulu saya memang gabut. Dan ketika saya memahami kembali memahami dan benar-benar mengerti dari sudut pandang ini, saya jadi bisa menarik diri ketika ada masalah. Saya bisa mengembalikan hati saya kembali ke jiwa saya. Jadi saya mempunyai jarak dengan masalah saya. Dengan mempunyai jarak, bahwa masalah itu sebenarnya bukan jati diri kita, ya. Masalah itu letaknya di ranah pikiran dan fisik. Jadi dengan memahami ini, maka kita dapat melihat masalah dari sudut pandang yang lebih tinggi, lebih objektif. Dengan begitu kita lebih mudah mendapatkan solusi. Jadi pahami dulu siapa jati diri kamu, baru kamu akan tahu kenapa hidup ini begini, kenapa saya harus mengalami masalah ini, dan kemudian kenapa saya hadir di dunia ini, apa tujuan, apa misi saya di dunia ini. Dan juga ada pola-pola di dalam semesta ini yang baru bisa kita pahami kalau kita sudah mengerti siapa kita ini sesungguhnya. Nah, ya. Kembali seperti yang saya katakan di awal video saya, setelah menyaksikan video ini, kamu boleh saja setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. It's okay, bebas-bebas saja. Hanya saja saya harap video ini dapat setidaknya menambah wawasan atau setidaknya membuat kita kembali merenung tentang jati diri kita yang sebenarnya, jati diri kita yang sesungguhnya. Kamu bisa punya pendapat yang lain, tapi yang penting menurut saya ya, kita harus belajar merasa. Kita harus belajar untuk kembali terhubung dengan sesuatu yang lain di dalam diri kita ini, sesuatu yang yang lebih luhur di dalam diri kita ini, sebagai cara kita untuk banyak hal ya, untuk memecahkan masalah, mencari masalah, dan juga untuk mencari keutuhan diri kita sendiri dan kembali terkoneksi dengan Tuhan kita. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.